satu suara. Halo Ya, Nyai, gimana kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin, Nyai baik-baik aja, dan terima kasih buat pemirsa Insta Trans TV atas doanya. Nyai alhamdulillah baru aja menjalankan prosesi persalinan normal. Alhamdulillah, Nyai sehat, dedek bayinya sehat dan telah lahir di tanggal 24 Agustus 2022 di pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Muhammad Sultan Al-Fatir. Terima kasih banyak doanya para pemirsa Insta Trans TV. Ada arti dari nama bayinya nggak sih Nyai? Iya, jadi nama bayinya kita udah tanya ya di beberapa Ustadz, Habib, dan juga tentunya Nyai dan juga Kang Mas Papa telah berembuk nih, dan terpilihnya satu nama yang mengaktualisasikan harapan-harapan Nyai dan juga Kang Mas Papa, yaitu Muhammad Sultan Al-Fatir. Muhammad sendiri kita ketahui adalah kekasih Allah, makhluk yang terpuji di dunia ini, dan sehingga Nyai berharap supaya anak Nyai kelak menjadi kekasih Allah juga, menjadi anak yang soleh, mempunyai budi pekerti luhur, tahfiz Quran, insya Allah, amin. Dan kalau untuk pemakaian nama Sultan, Sultan itu pemimpin. Nyai harapkan Sultan menjadi pemimpin, baik pemimpin di masyarakat, pemimpin di keluarga, pemimpin nanti di hari akhir bisa ngangkat Nyai dan juga Kang Mas Papa masuk ke dalam surga, jadi pemimpin dalam segala hal. Terus kalau untuk Al-Fatir adalah pembuka kemuliaan, jadi insya Allah dengan adanya Sultan ini akan dibukakan pintu-pintu rahmat-rahmat Allah SWT dan menjadi anak kebanggaan, anak yang terpuji, anak yang maha kaya dalam arti kaya ilmu, kaya hati, kaya kecerdasan, dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana sih Nyai perjuangan melahirkan, perjuangan mengandungnya, ada yang bisa dibagikan nggak sih Nyai? Iya, jadi perjuangannya luar biasa karena ini anak pertama Nyai sebelumnya kan belum tahu apa-apa. Tapi satu hal yang harus kita ambil hikmahnya adalah pembelajaran. Jadi sebelum Nyai masuk di tahap 40 minggu ya, dari usia 35 minggu sampai 40 minggu itu Nyai belajar. Nyai undang kelas private ke rumah dari teman-teman teman lahiran, itu nama instansinya. Teman lahiran itu suatu instansi yang mengakomodir segala kebutuhan ibu hamil, menyusui, dan juga persalinan. Jadi dari situ Nyai belajar yoga prenatal, latihan yoga khusus hamil, terus belajar juga cara mempersiapkan persalinan dengan baik, gentle birth, gentle itu persalinan normal. Terus abis itu hypnobirthing itu sangat baik untuk menenangkan psikologi kita pada saat kontraksi, dimana kontraksi itu akan sakit sekali, makanya kita bisa memanage rasa sakit itu menjadi suatu keadaan yang dengan dikeluarkan dengan tarikan nafas, hembusan nafas, sehingga kita tidak shock, kita tidak kaget, dan kita harus tahu, kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan pada saat kontraksi. Nah, sampai dengan Nyai belajar les private cara merawat bayi baru lahir, cara menyusui, cara pijat ASI, pijat bayi juga bagaimana. Nyai sudah mempelajari sehingga Nyai udah nggak kaget lagi pada saat persalinan, alhamdulillah. Dan juga plus Nyai dibantu dengan doula. Doula adalah praktisi di samping dokter, di luar dokter maksudnya, yang mendampingi kita pada saat kontraksi pertama sampai lahiran, sampai dengan nanti setelah persalinan 2 hari. Jadi memantau ibunya, memantau anaknya. Itu sangat bagus sekali dolanya. Nyai ambil Mbak Prita dari teman lahiran, jadi segala hal persiapan udah bisa dibilang 100% ya. Jadi alhamdulillahnya bisa normal, dan itu merupakan suatu kebanggaan baginya sendiri, karena tidak semua wanita diberikan keberanian baik lahir maupun batin untuk bisa melakukan persalinan normal. Karena kebanyakan kita mengambil praktisnya ya, udahlah sakit-sakit gini mending sesar gitu. Cuman kalau Nyai tetap berjuang agar supaya menjadi wanita seutuhnya, menjadi ibu seutuhnya. Oh gini loh rasanya bertaruh nyawa, oh gini loh rasanya 1000 syaraf-syaraf putus semua, sakitnya luar biasa. Berarti Nyai seperti yang tadi diceritakan, selama proses kehamilan cukup produktif ya, banyak yang dilakukan ya. Iya, Nyai termasuk aktif sih, dan alhamdulillah baby Sultan dari sejak Nyai hamil pun nggak pernah
ngerepotin, jadi malahnya tetap aktif, beraktivitas, tetap kerja, tetap syuting, tetap kemana-mana, terus tetap dampingin Kamas Papa juga kerja otomotif, terus abis itu senam ini senam itu buat kehamilan, biar mengoptimalisasikan posisi janin, karena posisi janin kan kadang ada yang melintang, ada yang gimana. Nah, dengan Nyai senam yoga tersebut, jadi posisi janin udah langsung ke bawah tuh, ininya, kepalanya. Terakhir syuting kapan sih Nyai? Terakhir syuting itu ada kali ya 1,5 bulan yang lalu masih syuting. Berarti pas 7-8 bulan ya Nyai? Ya, masih produktif syuting, masih pergi ke mall, masih pergi kemana-mana, terus masih aktif banget deh sampai dengan Hamin berapa gitu, masih aktivitas sampai ada kerjaan sampai tengah malam juga pernah. Jadi seneng banget, nggak nyusahin, hamilnya nggak lemes, nggak muntah-muntah, nggak apa. Oh gitu. Terus Nyai gimana nih rasanya menjadi seorang ibu gitu kan? Apalagi ini anak pertama ya? Iya, Apa iya. sih perubahan-perubahan yang dirasakan? Perubahannya bangga, bersyukur menjadi ibu dengan persalinan normal, apalagi terus bangga Allah telah mempercayakan, menitipkan suatu anugerah baby sultan dalam kehidupan Nyai, yang Nyai nggak nyangka, oh iya ya aku juga bisa jadi ibu, oh iya ya gini rasanya. Dan juga perubahannya yang pasti pola tidur ya, jadi kalau malam bangun nih dedeknya, kita juga ikut bangun, kita kasih ASI, kita ganti pampersnya, terus mandiinnya juga udah belajar private, jadi semuanya udah Nyai pelajari dengan baik. Jadi perubahan-perubahan itu udah nggak kaget lagi, jadi udah harus Nyai akomodir dengan baik. Terus udah Nyai rasa bersyukur itu, jadi udah nggak ada rasa capek, nggak ada rasa ngantuk lagi. Gitu. Terus pertama kali Nyai ketika bayi lahir, apa sih yang dipikirkan Nyai? Waktu bayi pertama lahir, sebelumnya sih pas kontraksi ya. Maaf Pak, udah pernah lahiran belum? Oh, jadi nggak tahu. Ya, jadi sebelum lahir kita melewati masa-masa kontraksi yang sangat luar biasa sakitnya. Kita nggak mikir apapun, yang kita pikirkan adalah keselamatan diri, keselamatan janin, dan harus bisa berjuang sampai dengan lahiran. Itu yang kita pikirkan. Kita nggak mau minum, kita nggak mau makan, kita nggak mau apa-apa, yang penting kita lahir selamat ya Allah, terus bayinya cepat keluar dengan selamat ya Allah. Itu yang kita pikirkan. Jadi perjuangan itu setelah bayi gitu. Nah, nya pun sebelumnya liku-liku nih, jadi tanggal 23 nya udah bleeding, ada pendarahan sedikit. Terus Nyai tanya sama saudara-saudara yang pernah lahiran, kan bilang ya udah nggak usah ke dokter dulu gitu. Nah, tanggal 24, kalau tadi sih masih ada sepupunya Mbak Dewi, tapi sekarang udah pergi arisan, tadi dampingin Nyai preskon. Nah, kata Mbak Dewi, tunggu aja sehari lagi gitu. Ya udah, waktu tanggal 24 paginya kok ada kayak pipis banyak, padahal itu bukan pipis, itu ketuban. Nah, dari ketuban pecah itu ya langsung ke dokter nyampein, oh itu ketuban rembes gitu. Jadi cepet-cepet, karena kontraksinya belum ada, mulusnya belum ada, jadi dikasihlah induksi gitu. Obat induksinya ada 2 item, yang satu berupa obat yang dimasukin dalam vagina, itu di jam 10 pagi, itu udah pembukaan pertama. Terus habis itu di jam 12 ada pembukaan ketiga. Habis itu setelah itu diinduksi lagi jam 6, itu induksinya melalui vena, jadi dipakein infus, dimasukin induksi. Itu udah tambah sakitnya luar biasa, sampai di pembukaan 10 itu jam 9. Dari pembukaan 1, pembukaan 3, pembukaan 8 dulu, 8 baru pembukaan 10 itu di jam 9. Dan di pembukaan 9 itu Nyai udah ngeden, tapi ternyata karena udah rembes duluan dari pagi, ketubannya udah mulai habis tuh. Jadi dokter menarik kesimpulan harus di vakum, karena kalau enggak takutnya ketuban yang habis itu jadi racun buat si dedek bayinya. Jadi langsung di vakum, alhamdulillah lahir deh baby sultan. Segitu banyak perjuangannya Nyai. Iya. Itu udah menunggu kelahiran anak pertama ini, kehamilan anak pertama juga sejak kapan sih Nyai?
Sejak Nyai pertama ini resepsi ya, pertama akad terus resepsi pengen banget tuh dikarunia anak ya, alhamdulillah dikasih cepet sama Allah, jadi nggak perlu menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Terus abis itu ketika lihat dengar suara tangis pertama kali, syukurnya alhamdulillah luar biasa. Terus langsung inisiasi dini tuh si bayi masih keadaan merah, masih ada darah-darahnya, langsung ditaruh di dada mamahnya. Itu untuk bonding itu untuk merasakan keterikatan batin antara ibu dan anak. Dan yang pasti supaya bayinya nggak kaget ya, selama dia di rahim dia kan dalam safety zone, dalam sangat nyaman kan. Angetnya itulah kebesaran Allah ya, hangatnya suhu tubuh mamah dalam rahim, dia nyaman selama berbulan-bulan. Ketika dia keluar di permukaan di udara gini kan dia langsung dingin ya. Ketika dia langsung masuk dideketin ke dada mamahnya, dia merasa nyaman lagi, jadi nggak kaget lagi gitu. Nah, selama proses kehamilannya ini ada ngidam-ngidam apa nggak sih gitu? Iya, kalau ngidam sih alhamdulillah semuanya normal ya, dalam arti nggak ada yang susah. Jadi sukanya buah-buahan, rujak, terus salad gitu. Mungkin yang susah pernah di jam 12 malam itu tiba-tiba pengen rujaknya aja rujak yang maaf yang kampung gitu, nggak mau kalau beli di supermarket, jadi harus yang mas-mas abang-abang yang lewat itu. Jadi alhasil waktu itu kan mas papa karena nggak mungkin ada jam 12 malam abang-abang lewat kan, jadinya motong sendiri tuh buah-buahan yang ada di kulkas, terus ngulek sendiri. Nah itu seninya. Nah, selama 9 bulan mengandung, ada nggak sih momen yang kejadian yang diingat yang tidak terulang lagi kira-kira, misalkan dari perlakuan suami yang berbeda atau gimana? Yang diingat kalau baginya 9 bulan 10 hari atau 40 minggu itu momen-momen yang luar biasa ya. Suatu fase yang harus dilewati wanita yang tidak mungkin terlupakan, karena dari yang nggak ada apa-apa di perut, lalu Allah mengijabahi suatu ovulasi, suatu pembuahan, terus habis itu di 40 di 4 bulannya dihembuskan roh ke dalam perut Nyai. Habis itu dia tumbuh kembang dan lain sebagainya, setiap bulan dikontrol, setiap kontrol juga di USG. Jadi itulah momen-momen berharga. Kita bisa melihat, oh iya ini pertumbuhan tangannya ada 5 jari, alhamdulillah normal bu. Oh ini mukanya dengan USG 4 dimensi kelihatan mukanya, hidungnya seperti apa. Jadi sangat bersyukur ya di dalam 40 minggu kehamilan itu. Nah, dari suami sendiri ada nggak sih perubahan yang dirasakan? Kalau Kang Mas Papa sih so far so good ya. Jadi lebih perhatian, terus udah gitu selalu mengerti. Kalau Nyai kan manja, jadi memberikan ekstra perhatiannya luar biasa. Terus kadang suka kalau kan nyari punggung ya, apalagi anak cowok, terus dia pijet-pijetin gitu. Dan memberi lebih banyak waktu ya Nyai? Betul, makanya sekarang pas udah lahiran ini waktunya dia kerja lagi kan, biasanya selalu ada standby di samping Nyai. Iya. Nah, untuk babynya sendiri, Nyai udah mempersiapkan apa aja nih? Misalnya kamar khusus atau kamar tidur, kasur dan lain-lain? Nah iya, kalau baby boxnya alhamdulillah udah Nyai sediain khusus ya. Kalau sekarang kan Nyai sukanya kombinasi warna merah sama hitam atau biru dongker. Jadi tempat tidurnya juga warna yang senada, warna merah. Terus udah gitu tasnya, terus udah gitu gendongannya, terus udah gitu trolinya, stollernya gitu. Nah, Nyai ada ini nggak sih harapan gitu untuk anaknya, misalkan mengarahkan ingin anaknya menjadi apa gitu? Yang pasti segala hal positif yang kita Nyai sebagai mama harapkan pasti yang terbaik, dan semua hal yang terbaik dalam di dunia ini tentunya harus didasari dengan keimanan, akidah yang baik. Jadi ilmu agama itu yang sangat lebih dominan ya, lebih penting bagi Nyai.
untuk mengajarkan kepada anak. Bahkan even pada saatnya kasih ASI pun kan ya ASI eksklusif, jadinya selalu menyampaikan ilmu-ilmu tauhid, contohnya seperti ini. Baby Sultan, sekarang waktunya minum ya. Ini ASI. Jadi diulang-ulang, ini ASI, air susu ibu. ASI itu rezeki dari mana? Dari Allah. Jadi Baby Sultan harus terima kasih sama Allah gitu. Terus kasih terus impuls-impuls positif. Jadi manggilnya juga Sultan ganteng, anakku, Sultan pinter, Sultan sehat, Sultan soleh gitu. Terus diulang-ulang. Jadi bayinya merekam hal yang baik-baik pula gitu. Apa nantinya ketika sudah besar Nyai ada kepikiran untuk mempesantrenkan anaknya, Nyai? Oh iya, ada kepikiran. Bahkan pesantrennya langsung ke Hadramut, langsung ke Yaman. Jadi supaya nanti pulang-pulang udah segi agamanya bisa bersyiar yang luar biasa nih di Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Kira-kira Jadi di langsung usia keluar. berapa tuh, Nyai? Biasanya kalau di pesantren Hadramut tuh minimal usia lepas SMP ya. Jadi kurang lebih ya umur 14 tahun ke atas ya. Begitu, Nyai. Terakhir nih, Nyai, tips untuk para penonton di rumah gimana, Nyai, ketika baru saja melahirkan? Oh ya, Nyai, itu ada ini nggak sih, ada baby blues nggak sih, ngerasain baby blues? Oh alhamdulillah sih enggak ya, karena kan udah dari awal tadinya sampaikan ya udah belajar semua item-item menjadi ibu seperti apa, dari yang senam yoga kehamilan, dari senam cara mengoptimalisasikan posisi janin, terus kelas private juga cara merawat bayi baru lahir, cara memandikan, cara menyusui, pijat payudara seperti apa, pijat bayi seperti apa, cara mensendawakan juga Nyai belajar, semuanya pelajari deh, termasuk hypnobirthing juga Nyai pelajari. Jadi dengan belajar itu automatically psikologi kita akan jauh lebih siap. Insya Allah nanti baby bluesnya tidak akan terjadi. Apakah setelah ini babynya juga akan mengikuti kelas-kelas, Nyai? Ya nanti kalau udah ngerti ya. Cuman yang pasti selalu Nyai dengerin ke ayat-ayat Al-Quran sejak di kandungan juga. Karena babynya laki-laki, Nyai dengerin terus surat Yusuf, terus kayak surat Al-Kahfi, surat-surat yang terbaik di dalam Al-Quran, kayak surat Al-Muluk, surat tadi Yusuf, Al-Kahfi, terus surat kasih sayang atau Ar-Rahman. Jadi pendidikan agama jauh lebih penting ya. Terus sama klasikal musik tuh buat merangsang kecerdasan otaknya. Oke deh, terakhirnya ini tips untuk para penonton di rumahnya, untuk ibu-ibu di Indonesia, Nyai. Oke, hai para pemirsa Inset, aku Nyai Fitria. Nah tips buat ibu-ibu yang baru saja melahirkan nih seperti Nyai, khususnya persalinan normal. Jadi yang pertama harus minum jamu 40 hari. Karena apa? Supaya darah nifas kita keluar semua, lebih bersih. Organ-organ dalam kita seperti rahim, seperti otot-otot vagina dan lain sebagainya. Selain jamu 40 hari, Nyai juga mengenakan tapel yang di jidat tuh kalau pagi. Terus yang di perut juga sebelum pakai gurita atau korset khusus ya buat ibu hamil, ibu setelah persalinan itu ada jamu khusus yang ditaruh di perut. Terus kayak parem gitu. Terus setelah itu ada juga jamu yang dibalurin di betis supaya pegel-pegelnya hilang. Nah itu secara alami Jawa ya. Terus selain itu juga untuk memproduksi ASI lebih banyak, kita minum obat yang mengandung laktamam, jadi merangsang produksi ASI kita lebih bagus. Dan juga jangan lupa makan makanan yang bergizi tinggi seperti protein hewani, nabati, dan juga sayur-sayuran ya berwarna hijau, itu juga sangat bagus buat merangsang produksi ASI, daun katu, bayam, dan lain sebagainya. Selain itu apa lagi ya? Oh, senam Kegel. Senam Kegel nggak mesti langsung ke sanggar senam atau ke tempat kebugaran, kita bisa sendiri senam Kegelnya ya ibu-ibu ya. Jadi jepit lepas gitu berkali-kali, sambil kita kasih ASI, sambil kita mandiin babynya dan lain sebagainya, kita bisa senam Kegel sendiri. Nah itulah beberapa tips-tips cantik buat ibu-ibu yang baru saja melahirkan, utamanya persalinan normal seperti Nyai. Terima kasih.
Oke, terima kasih Nyai. Iya. Terima kasih atas waktunya Nyai. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak.